Hello dunia, welcome to Cerita Senja, kisah manusia lintas zaman dan tempat. Are you ready? If so, just sit, relax, and enjoy. Kisah kali ini tentang pasangan muda-mudi bernama Joshua Powell atau Josh Powell dan Susan Marie Cox. Mereka bertemu di Tacoma, Washington State dan menikah di Portland, Oregon bulan April 2001. Saat menikah, Josh berusia 25 tahun dan Susan 19 tahun. Pengantin baru ini tinggal bersama dengan ayah Josh bernama Stephen Powell. Bapak mertua Susan, Stephen, telah bercerai dengan istrinya, yaitu Terry atau Terrica Powell, yang membawa dua anak perempuan mereka. The Powell, Stephen, Josh, dan Susan tinggal di kota Puyallup, 38 menit dari kota Seattle, Washington State. Saat Susan and Josh tinggal bersama Stephen, ternyata hubungan antara Susan dan ayah mertua tidak seindah perkiraan Susan. Karena Stephen, bapak mertuanya, jatuh hati dan senang merekam aktivitas Susan di rumah ataupun di luar rumah secara rahasia. Karena dari hari ke hari membuat Susan sangat tidak comfortable, maka pindahlah Susan dan Josh ke West Valley, Utah. Di sana mereka tidak sendirian, karena ada ibu Josh dan kakak perempuan dan adik perempuannya tinggal tidak jauh dari tempat mereka tinggal di West Valley. Kemudian, beberapa tahun berikutnya, lahirlah anak-anak Susan dan Josh. Charles atau Charlie Powell lahir tahun 2005 dan Braden Powell lahir tahun 2007. Pada tanggal 7 Desember 2009, pukul 6.40 pagi hari, Debbie Caldwell, pekerja daycare, bingung karena Charlie dan Braden Powell belum diantar oleh Susan. Biasanya sebelum Susan ke kantor, ia selalu mengantar anak-anaknya. Debbie pikir mungkin karena hari ini cuaca dingin dan salju tebal, maka agak terlambat diantar. Pada jam 9 pagi, Debbie menelpon kantor Susan. Namun Susan tidak ada di kantornya. Maka Debbie menelpon kontak penting di filenya, yaitu Jennifer Graves, kakak ipar Susan, dan kakak kandung Josh Powell. Karena sangat khawatir, Jennifer, Debbie, dan Terrica, ibu dari Josh, segera datang ke rumah Josh dan Susan. Mereka mengutuk-ngutuk pintu dan memanggil nama mereka, namun tidak ada respon. Terrica segera menelpon polisi dengan pemikiran mereka di dalam rumah pingsan karena keracunan karbon monoksida. Tidak lama, polisi pun datang. Polisi pun memecahkan salah satu jendela dan masuk ke rumah mereka. Tidak ada orang di dalam dan mereka menemukan daerah basah di karpet dan ada dua fan menyala ke arah sofa. Setelah mengecek garasi yang kosong, mereka menemukan tas Susan lengkap dengan KTP, SIM, kunci rumah, dan satu pasang kunci lain yang mereka tidak tahu kunci apa. Beberapa jam kemudian, Josh datang mengemudikan van mereka dengan anak-anaknya, yaitu Charlie 4 tahun dan Braden 2 tahun. Polisi segera menanyakan keberadaan Susan. Josh pun menjawab tidak tahu menahu keberadaan Susan. Ia dan anak-anak semalam camping, walau saat itu sangat dingin, salju yang cukup tebal. Polisi semakin curiga, karena tidak masuk akal camping saat musim dingin dengan anak-anak kecil. Polisi meminta Josh dan Charlie untuk segera datang ke kantor polisi. Sebelum Josh pergi ke kantor polisi,
Jennifer Graves, kakak Josh, sempat bingung karena Josh sibuk mencuci handuk-handuk. Saat itu Jennifer yakin bahwa Josh bertanggung jawab atas hilangnya Susan. Dalam ruangan interogasi, Josh berkukuh menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu keberadaan Susan. Di ruangan lain, seorang detektif khusus menangani anak-anak menginterogasi Charlie. Anak kecil ini menyatakan bahwa ibunya tinggal bersama dengan kristal-kristal yang cantik. Karena tidak ada bukti nyata atas kejahatan yang dilakukan Josh, maka ia pun kembali ke rumahnya. Media mulai menekan Josh dengan berita-berita dan selalu mengikuti gerak-gerik Josh tiap hari. Dan ia pun mengambil keputusan untuk meninggalkan West Valley, Utah dan kembali tinggal bersama ayahnya, Stephen Powell, di Puyallup, Washington State. Pada bulan Agustus 2011, Kepolisian Utah dan Washington State menyampaikan surat resmi penyelidikan atas rumah Stephen Powell di Puyallup tidak lama sesudah Stephen Powell mengatakan di interview TV bahwa ia jatuh cinta kepada Susan, anak mantunya. Teman-teman dan keluarga Susan pun melaporkan ke polisi bahwa Susan pindah karena Stephen, mertuanya, melakukan hal-hal yang tidak etis atas dirinya. Dan dia sangat tidak suka pada Stephen dan melarangnya untuk datang ke rumahnya di West Valley, Utah. Buku-buku catatan harian, video, dan foto-foto ada di dalam box-box dan tas-tas ditemukan di dalam rumah Stephen sebagai bukti. Polisi kaget dan merasa betapa Stephen ini sakit karena ia mengoleksi potongan kuku Susan, celana dalam, tampon, dan sebagainya. Selain foto-foto Susan, juga ada foto-foto anak-anak tetangga yang berada di kamar mandi dan memiliki file-file child pornography. Stephen Powell masuk penjara karena memiliki child pornography dan 14 hitungan voyeurism atau mengintip untuk kepuasan seksual. Sebulan kemudian, di bulan September, Charlie dan Brandon dikeluarkan dari rumah itu karena tempat itu tidak aman untuk anak-anak. Dan mulailah perjuangan antara Josh Powell dan Chuck and Judy Cox, orang tua kandung Susan, atas hak asuh kedua anak tersebut. Josh Powell kemudian menyewa rumah di Graham, Washington, 25 menit dari Puyallup. Sidang memutuskan Josh hanya mendapatkan hak kunjungan yang diawasi oleh seorang pekerja sosial. Dan di bulan Februari tanggal 5, 2012, beberapa hari setelah keputusan itu terjadi, seorang pekerja sosial membawa Charlie dan Brandon ke rumah sewaan Josh. Saat pekerja sosial berjalan menuju pintu dengan anak-anak, Josh segera menarik anak-anak dan mengunci pintu. Pekerja sosial segera telepon 911, meminta bantuan polisi atas masalah ini. Dan ia juga mendengar suara Josh berkata, "Charlie, ada kejutan untuk kamu." Kemudian terdengar ledakan tangisan keras Charlie. Dan suara pun berhenti. Tidak lama kemudian terlihatlah asap dan rumah tersebut terbakar dengan cepat. Terdengar sesuatu meledak di dalam rumah tersebut juga. Telepon dari para tetangga pun mengalir masuk ke 911. Polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran segera datang. Namun rumah sewaan itu tidak bisa lagi diselamatkan. Saat pemeriksaan tubuh Charlie dan Brandon yang terbakar, koroner menemukan bekas kampak di kepala mereka. Josh membunuh anak-anak kandungnya. Charlie usia 7 tahun dan Brandon 5 tahun. Setelah membunuh anak-anaknya, ia pun bunuh diri dengan membakar diri dan seluruh rumah sewaan tersebut dengan mengguyur bensin sebelum mereka tiba di rumah itu. Pemakaman Charlie dan Brandon dihadiri lebih dari 1.000 orang dan banyak yang tidak setuju
jika Josh dikuburkan di tempat pemakaman yang sama. Pada akhirnya, Josh Powell dikremasi dan tidak diketahui keberadaan abunya. Pada tanggal 12 Februari 2013, setahun setelah Josh membunuh anak-anaknya dan dirinya, Michael Powell, usia 30 tahun, adik dari Josh Powell, bunuh diri dengan cara lompat dari lantai 7 gedung parkiran di kota dia tinggal, downtown Minneapolis, Minnesota. Dia pun meninggal di tempat. Michael adalah pembela kakaknya, Josh. Polisi dan keluarga Josh, khususnya Jennifer Graves dan suami, yakin bahwa Michael mengetahui lebih banyak dari apa yang ia katakan mengenai hilangnya Susan. Kini harapan misteri keberadaan Susan ada di tangan Stephen Powell. Namun selama ia di penjara, tidak ada informasi yang ia keluarkan. Setahun setelah Stephen Powell bebas dari penjara, Juli 2017, dia meninggal akibat serangan jantung di Tacoma, Washington State, tanggal 24 Juli 2018. Jennifer Graves, anak perempuannya, yakin bahwa Stephen dan Michael Powell tahu persis apa yang terjadi dengan Susan. Namun ia pun kini yakin bahwa Susan kini bersama dengan anak-anaknya. Penemuan sepasang kunci di dalam tas Susan adalah kunci loker di bank dan tersimpan surat tertulis dari Susan yang menyatakan bahwa jika terjadi apa-apa dengan dia, walaupun seperti kecelakaan, itu bukan kecelakaan, tapi Josh lah yang melakukannya. Dia tidak percaya Josh. Di dalam loker tersebut juga ada satu video rekaman Susan merekam benda-benda dalam rumahnya untuk data dalam perencanaannya bercerai dengan Josh. Kirsey Helwell adalah teman dekat Susan sejak pindah di West Valley tahun 2004. Dialah tempat curhat Susan dan menyarankan pergi ke satu pengacara keluarga untuk bercerai. Adapun dasar dari perceraian Susan dan Josh karena banyak masalah timbul. Sebelum Susan hamil, bahwa Josh tetap berhubungan dengan Stephen ayahnya, mengabaikan perasaan Susan yang tidak menyukai Stephen, dan keborosan Josh hingga berhutang $200,000 dan bangkrut. Misteri hilangnya Susan belum terpecahkan, namun kepolisian West Valley, Utah menutup kasusnya karena tidak ada bukti-bukti yang jelas untuk diselidiki. Rest in peace, Susan, Charlie, and Braden. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa di kisah berikutnya.